Oke, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun sebagainya yang tentunya masih berkaitan dengan dunia perkomputeran. Nah, di bagian ini saya akan memberikan tips dan trik ataupun langkah-langkah bagaimana caranya kita membagikan sebuah dataset ataupun database yang sangat besar dan yang sangat luas begitu ya, dan kita akan pecah menjadi kecil seperti sheet-sheet yang di sini saya akan pecah menjadi beberapa kelas gitu ya untuk setiap sheetnya, serta dapat melakukan updating. Nah, mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu guru ada yang belum membayangkan hal ini ya. Nah, mungkin saya akan memberikan salah satu contoh. Di sini saya mempunyai 28 data dan yang diakhiri adalah Anton 5C gitu ya, untuk kelas 5C. Sebagai contoh, saya akan memasukkan di sini untuk angka 29 dengan nama misalnya asal Ginting. Nah, sebagai contoh saya masukkan untuk kelasnya adalah kelas 5A. Nah, di sini saya masukkan nilainya terlebih dahulu. Dan oke, seperti ini. Nah, maksud saya ini adalah di bagian sini adalah untuk membagikan data menjadi suatu perkelas. Nah, perkelasnya ini kita masukkan perkelas sheet gitu ya. Jadi untuk Ginting ini yang tadinya adalah 5A di bagian database, maka ini akan secara langsung masuk ke dalam database 5A. Mungkin kita akan masuk saja ke dalam dataset 5A. Oke. Di sini untuk kita lihat di sini 5A atau Ginting itu masih belum masuk begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita agar masukkan ke sini? Caranya cukup simple dan juga cukup mudah, yaitu kita tinggal masukkan ke bagian query, lalu kita klik refresh. Dan di sini kita dapat lihat bahwa Ginting sudah masuk ke bagian database 5A. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih bagaimana caranya untuk membagikan ini menjadi per kelas atau menjadi sheet-sheet yang kita inginkan, mungkin teman-teman bisa menonton video ini hingga akhir. Oke, di sini mungkin saya akan melakukan close terlebih dahulu atau ditutup. Kita akan masuk ke Excel-nya. Di sini saya sudah ada contohnya ya di bagian copy. Oke, mungkin saya akan masuk saja ke bagian penyimpanan data saya. Oke, yang ini saya sudah mempunyai data ya, untuk nomor, nama, kelas, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan rata-rata. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan data tersebut menjadi bagian-bagian kecil, yaitu bagian-bagian kelas begitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal melakukan sorting untuk di bagian tabel ini ya teman-teman. Dari bagian nomor ini kita sorting atau kita pilih, ambil begini atau di bold, dan kita pilih hingga ke ujung tabelnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengklik di bagian sini atas, yaitu di bagian insert, dan di bagian insert ini teman-teman bisa mengklikkan di bagian icon yang bernama tabel ini. Teman-teman bisa juga mengklik Ctrl plus T. Oke, mungkin kita bisa klik saja di sini. Setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman, ada bagian create table. Nah, teman-teman tinggal klik OK saja, dan seketika akan muncul seperti ini ya teman-teman, ada logo panah ke arah bawah. Oke, teman-teman di sini bisa melakukan editing apabila teman-teman ingin mengubah warnanya menjadi yang teman-teman sukai begitu ya. Mungkin saya ubah menjadi warna kuning. Oke, setelah itu teman-teman kita bisa melakukan sorting atau pilihan seperti ini di bagian tabel yang akan kita bagi-bagi per sheet-nya. Kemudian teman-teman bisa memilih ke bagian tab data. Setelah itu teman-teman bisa mengklik di bagian from table atau ranks ini ya teman-teman, icon yang bernama ini. Teman-teman klik, lalu di sini akan muncul sebuah tempat baru. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ya teman-teman,
pastikan teman-teman untuk mengecek di sini apakah di sini namanya sudah benar, yaitu untuk angkanya ini tidak ada yang salah, yaitu adalah angka 123. Untuk nama ini ABC, untuk kelas ABC yang bagian atas ini ya. Apabila teman-teman ini salah, teman-teman bisa mengubahnya menjadi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kan ABC benar untuk teks. Nah, untuk yang number ini apabila salah, teman-teman bisa ubah juga menjadi yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, teman-teman ini bisa ubah jadi rata-rata. Ini kan 1,2. 1,2 ini ada yang koma-komaan. Nah, setelah itu untuk nilai tugas juga benar. Nah, setelah itu apabila sudah benar, teman-teman bisa mengklik di bagian tabel 1 ini. Teman-teman bisa melakukan yang namanya di duplicate begitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek lagi nih, ada yang 0 atau tidak datanya. Karena kan apabila 0, maka itu tidak rapih ya, atau tidak bersih datanya. Oleh karena itu mungkin kita X dulu. Kita pilih ke discard. Lalu teman-teman rapihkan ini dengan angka yang rapih gitu ya. Oke, di sini sudah rapih. Kita bisa melakukan pemilihannya sekali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya copy dataset ini. Kita melakukan duplicate sebanyak data yang akan kita bagi gitu ya. Nah, di sini kita akan bagi per kelas, yaitu adalah kelas A menjadi kelas B dan juga ada kelas C-nya. Oleh karena itu kita akan copy tabel 1 ini menjadi 3 bagian. Oke, sekarang sudah menjadi 3 bagian. Nah, sebagai contoh untuk yang tabel 1 ini, saya ingin untuk mendapatkan data anak-anak murid di kelas 5A saja. Teman-teman bisa memilih di bagian tabel 1, lalu teman-teman pilih di bagian kelas. Teman-teman bisa mengambil di bagian tanda panah ke arah bawah ini, teman-teman klik, lalu teman-teman bisa matikan di select all ini, dan teman-teman bisa memilih ke kelas 5A. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengklik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk di kelas 5A-nya saja, dan teman-teman lakukan ini secara berulang-ulang untuk di tabel-tabel lainnya. Untuk tabel nomor kedua, teman-teman juga sama, kita ubah menjadi di kelas 5B begitu ya. Oke, lalu ini udah jadi 5B, dan kita pergi ke tabel yang nomor 3. Di sini kita ubah juga menjadi 5C begitu ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa melakukan rename yang di sini dengan cara mengklik, lalu kita pilih ke bagian rename. Kita pastikan untuk menyamakan datanya agar kita tidak salah gitu ya. Ini dikarenakan data adalah 5C, maka kita ubah menjadi dataset 5C begitu untuk kelas 5C, dan kita bisa lakukan enter. Setelah itu untuk tabel 2 ini kita ubah menjadi 5B. Untuk tabel 1 kita ubah menjadi 5A. Oke, setelah itu apabila teman-teman sudah melakukan hal ini, teman-teman bisa melakukan yang namanya mengklik di bagian atas ini, yaitu adalah close and load yang sebelah sini ya teman-teman. Oke, setelah itu ini akan loading, dan di sini akan muncul di sebelah kanan, yaitu adalah bagian queries and connection seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan lihat di bawah sini akan tercipta sebuah sheet baru, yaitu bernama 5C, 5B, dan 5A. Mungkin teman-teman ini bisa ubah menjadi namanya adalah database begitu ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan yang namanya ini teman-teman ubah atau pindahkan menjadi depan, lalu ini 5A di paling awal, 5B di tengah, dan seperti ini agar lebih rapi aja begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya sorting dengan mudah. Sebagai contoh, saya masukkan di sini adalah nomor 27, misalnya Isabella, kelasnya 5C, angkanya ini saya asal saja. Oke.
masukkan lagi 28, 5A, oke, seperti ini. Dan kita coba untuk mengecek lagi di kelas 5A dan juga di kelas 5C. Mungkin kita masuk aja ke 5A. Oke, di sini masih belum masuk ya teman-teman untuk nama yang sudah kita masukkan tadi. Caranya adalah kita tinggal mengklik di bagian query yang di sebelah sini dan teman-teman bisa mengklik di bagian refresh. Oke, di sini nama Joko sudah masuk ke bagian dataset 5A seperti itu. Mungkin kita akan masuk lagi ke bagian kelas 5C. Teman-teman lihat di sini bahwa datanya masih belum masuk begitu ya. Teman-teman bisa melakukan mengklik refresh dan nama Isabella pun masuk ke bagian 5C. Mungkin sekian dari saya terkait bagaimana caranya untuk memisahkan sebuah data yang sangat besar dan sangat luas ini menjadi bagian-bagian kecil, yaitu di sini adalah membaginya menjadi per kelas untuk setiap sheet-nya dan dapat di-updating begitu ya. Mungkin sekian dari saya terkait ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa di like, komen, dan juga di subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang penting dan juga bermanfaat untuk teman-teman melakukan penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.